Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di hari ini Tuhan masih memberi kesempatan lagi untuk kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana memahami warisan kasih karunia Tuhan melalui garis keturunan Esau. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk keluarga, kehidupan, dan setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan ajarlah kami untuk terus memahami kasih karunia-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, beberapa suku di Indonesia sangatlah penting untuk melihat asal-usul keluarga dan silsilah keturunannya, khususnya dalam kaitan dengan jodoh. Suku Jawa memperhatikan 3B, bibit, bebet, bobot. Demikian juga dalam tradisi pernikahan suku Batak. Prinsip utama yang dipertimbangkan adalah falsafah hidup 3H, Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon, guna memastikan kelangsungan garis keturunan, kehormatan keluarga, serta kesiapan pelaksanaan adat. Namun saudaraku, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan melalui keluarga yang tidak sempurna. Kejadian 36 mencatat garis keturunan Esau. Sekilas, bagian ini tampak hanya daftar nama biasa. Tapi saudara, sebenarnya semuanya itu menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan tetap bekerja dalam sejarah kehidupan manusia. Meskipun Esau bukan penerus utama perjanjian, tetapi Tuhan tetap memberkati dan memelihara keturunannya. Dari bagian ini saudara, kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan tetap dinyatakan dalam perjalanan setiap generasi. Mari kita membacanya, Kejadian 36 ayat 9 sampai 19. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau; Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel: Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan setiap generasi di ayat 9 sampai 14. Esau memiliki keturunan yang berkembang
menjadi bangsa yang besar, sebagaimana janji Tuhan dalam Kejadian 25 ayat 3. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan manusia, bahkan di luar garis utama perjanjian Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tetap nyata dalam sejarah keluarga dan generasi. Sebab Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi saudaraku, kasih karunia Tuhan itu bekerja lebih luas dari yang sering manusia pahami. Dan yang kedua saudara, kasih karunia Tuhan tidak didasarkan pada kesempurnaan manusia di ayat 15 sampai 19. Esau bukanlah pribadi yang sempurna saudara. Ia pernah gagal dan lebih memilih hal duniawi, yaitu memilih istri dari perempuan Het yang membuat orang tuanya Ishak dan Ribka pedih hatinya di Kejadian 26 ayat 35. Namun saudaraku, Tuhan tetap mengizinkan keturunannya berkembang. Berarti pemeliharaan Tuhan bukan karena manusia layak, tetapi karena kasih karunia Allah itu sendiri. Demikianlah yang juga kita alami dalam Yesus Kristus saudara. Kita juga hidup sampai di hari ini, bahkan menerima anugerah keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi saudaraku, kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada kegagalan manusia. Dan yang ketiga saudara, setiap hidup meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya di ayat 9 sampai 19. Nama-nama keturunan Esau dicatat di dalam Alkitab. Hal ini mengingatkan kepada kita saudaraku bahwa setiap kehidupan itu memiliki pengaruh bagi generasi selanjutnya. Karena itu kita mesti ingat bahwa kita dipanggil untuk mewariskan iman, kasih, dan kehidupan yang benar. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan terbaik itu bukan hanya harta saudara, tetapi hidup yang mengenal Tuhan. Nah saudaraku, mungkin ada di antara kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna, memiliki masa lalu yang sulit dan kelam, atau juga banyak kegagalan. Namun jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup saudara. Kasih karunia Tuhan sanggup memulihkan, memimpin, dan memakai hidup saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, hiduplah dengan benar dan tinggalkan warisan iman bagi generasi berikutnya. Tuhan dapat memakai setiap kehidupan untuk menyatakan kasih karunia Allah. Pertanyaan saudara, apakah saya menyadari kasih karunia Tuhan ada dalam hidup saya? Warisan seperti apa yang sedang saya tinggalkan bagi generasi saya? Dan apakah hidup saya telah menjadi berkat bagi generasi berikutnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tetap terus bekerja dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup dengan benar dan terus menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Dan pimpinlah hidup kami agar semakin mengenal Engkau. Berkati saudaraku yang merenungkan firman Tuhan ini dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, bahkan masa depannya pun Tuhan kiranya berikan masa depan yang cemerlang.
Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kasih karunia-Nya, hidup yang dipakai Tuhan, dan warisan iman yang memberkati generasi saudara selanjutnya dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, bahkan kritik dan saran dari renungan ini, silakan hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.